Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Nila Prihandika dari kelas PAII semester 1 ingin menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah studi fikih. Yang pertama yakni mengenai fikih, yang kedua syariah, yang ketiga hukum Islam, yang keempat usul fikih, dan yang terakhir mengenai qawaidul fikih. Masuk pada subbab pertama, yakni mengenai fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih memiliki arti yakni ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsil atau yang jelas. Sedangkan ilmu fikih itu sendiri memiliki pengertian yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum-hukum dan ajaran Islam. Misalnya hukum tentang tata cara beribadah seperti cara mengerjakan sholat, puasa, zakat, naik haji, dan sebagainya. Namun fikih tidak hanya mencakup tentang hal-hal tersebut saja. Ilmu fikih juga mencakup tentang hal yang berkaitan dengan cara bermasyarakat dan bergaul antar sesama makhluk hidup. Dasar-dasar fikih yang kini telah disepakati ada 4, yakni yang bersumber dari Al-Quran, hadis atau sunnah-sunnah Rasul, ijma atau kesepakatan para ulama, serta qiyas adalah penetapan hukum dan perkara yang belum ada pada masa sebelumnya. Fikih dibagi menjadi 2 bagian, yakni muamalah ma'allah atau cara berhubungan atau berhadapan dengan Allah, dan muamalat ma'al khalqi atau cara berhubungan atau bergaul dengan sesama makhluk. Dalam ilmu fikih, agama Islam berisi suatu perintah dan larangan. Perintah dalam agama Islam bersifat mutlak, artinya tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Sedangkan adapun larangan dalam agama Islam ada yang dinamakan haram dan makruh. Selain itu, ada juga yang tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Adapun sedemikian itu dinamakan mubah. Berdasarkan hal di atas, maka ada yang namanya pembagian hukum 5, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Adapun hukum wajib berarti suatu perkara yang harus dikerjakan oleh seluruh umat muslim dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Adapun hukum sunnah ialah hukum atau suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa namun akan merugi. Sedangkan hukum haram adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Sedangkan makruh adalah suatu perkara yang lebih baik ditinggalkan, meskipun mengerjakannya tidak dianggap dosa ataupun tidak dianggap pahala. Yang terakhir adalah hukum mubah, yang berarti suatu hal atau suatu perkara yang boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Kemudian, tujuan mempelajari ilmu fikih yakni memberikan pemahaman secara mendalam tentang berbagai aturan serta dijadikan pedoman untuk bersikap dalam menjalani hidup agar mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala syariatnya di muka bumi ini. Masuk pada subbab kedua yakni mengenai syariah. Syariah secara bahasa adalah jalan menuju kehidupan yang baik. Sedangkan secara istilah, syariah adalah jalan kebaikan yang ditujukan oleh Allah kepada umat manusia. Dengan demikian, syariah memiliki arti yakni hukum atau aturan Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala aspek kehidupan manusia menuju jalan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengikat bagi seluruh pemeluknya. Sedangkan perbedaan syariah dengan fikih adalah syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri oleh nalar manusia. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan nalar pikiran manusia.
Kemudian tujuan mempelajari ilmu syariah atau hukum syariah adalah yang pertama memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena di dalam hukum syariah itu terdapat bentuk peraturan hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuju jalan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Baik, masuk pada subbab ketiga, yakni mengenai hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu syariat atau aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan akidah atau kepercayaan maupun hukum amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Hukum Islam berlaku untuk seseorang yang telah baligh saja. Hukum Islam dibagi menjadi 5, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tujuan mempelajari hukum Islam yakni adalah mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, masuk pada subbab keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai usul fikih. Usul fikih secara bahasa dapat diartikan dengan usul yang berarti asal, pokok atau dasar, sedangkan fikih yang berarti pemahaman ataupun pengertian atau mengerti. Sedangkan secara istilah, usul fikih berarti mengetahui kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengistinbatkan hukum syariat yang praktis yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci. Objek pembahasan dalam usul fikih meliputi sumber hukum Islam dan seluk-beluknya yang telah disepakati bersama, yakni dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, metode penggunaan sumber hukum Islam. Yang ketiga, metode penggalian hukum. Keempat, pembahasan masalah kaidah dan teori untuk mengistinbatkan hukum tersebut. Tujuan mempelajari usul fikih itu sendiri adalah menjaga tata aturan keagamaan dari kemungkinan penyimpangan atau penyalahgunaan dalil. Kemudian juga memberikan dasar pengertian awal tentang metodologi mujtahid dalam menggali suatu hukum Islam. Kemudian masuk pada subbab terakhir, kita membahas mengenai qawaidul fikih. Qawaidul fikih merupakan hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang terperinci dan terpisah-pisah sebagai hasil akhir ijtihad para mujtahid. Lalu, bagian-bagian yang terpisah tadi dijadikan satu ikatan atau satu kaidah. Perbedaan qawaidul fikih dengan usul fikih adalah qawaidul fikih merupakan perbuatan orang-orang dewasa yang bersifat praktis, sedangkan usul fikih merupakan dalil atau hukum yang berasal dari Allah. Maka, dengan mengetahui sekaligus menguasai usul fikih, qawaidul fikih, dan prinsip-prinsip dasar syariah, memungkinkan seseorang dapat melakukan pendekatan yang menyeluruh dan detail mengenai hukum Islam. Baik, sekian penjelasan mengenai fikih, syariah, hukum Islam, usul fikih, dan qawaidul fikih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.